128, episode 25 mereka yang menghadapi Dewa 2. Eksistensi terkuat di Starstream sering disebut rasi bintang. Mereka mengamati kisah-kisah dari setiap dunia dari atas. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, rasi bintang bukan satu-satunya yang bisa menentang rasi bintang. Ada orang-orang yang menolak jalan rasi bintang dan menjadi raja iblis atau naga yang memerintah di puncak semua monster sejak lahir. Lalu bagaimana dengan manusia? Bisakah manusia yang tidak berjalan di jalur manusia mencapai tingkat di mana mereka dapat menentang konstelasi? Jawabannya saat ini tepat di depan saya. Menarik. Anda menyerahkan keberadaan Anda untuk planet lain. Kyrgios bisa melihat identitas saya dengan satu pandangan. Dia melirik Asuka Ren yang kebingungan di sampingku. Aku akan membiarkannya sekali saja karena keberanianmu. Bawa wanita itu pergi. Seorang yang kembali, terlahir dengan bakat khusus, mereka melampaui kategori manusia berkat-berkat Starstream. Di antara mereka yang kembali, Kyrgios Rothgrim adalah keberadaan khusus. Dia sangat kuat di antara para pengungsi yang kembali dan mendapatkan cukup uang untuk tidak terseret ke dalam kisah-kisah yang dibuat oleh para Dokaebis. Dia adalah orang yang kembali yang tidak pernah bertindak dalam cara bertahan hidup. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mengatakan. Keterampilan yang melampaui tingkat transendensi memanifestasikan dan mengungkapkan kehadiran mereka kepada saya. Itu adalah kehadiran rasi bintang yang dapat menghancurkan manusia yang baru saja ada. Apakah Anda pikir Anda berada dalam posisi untuk berbicara dengan saya? Saya terkejut bahwa ada begitu banyak uap air di dalam diri saya. Punggung saya basah oleh keringat. Berani melawan White Storm. Dia kuat. Aku merinding memikirkan bagaimana orang kecil bisa sekuat itu. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Namun, saya punya tembok. Tidak peduli seberapa mengerikan kehadiran di luar tembok, itu tidak akan membahayakanku selama aku tidak melewatinya. Karakter, Kyrgios Rothgrim, penasaran terhadap Anda. Kyrgios memperhatikan sesuatu yang aneh. Kurung siku buka. Anda mengalaminya. Bagaimana? Apakah Anda memiliki perlindungan makhluk yang lebih tinggi? Saya membuka mulut saya sebelum dia tertarik pada hal yang salah. Kyrgios, dunia ini membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Ekspresi Kyrgios berubah. Ini sebabnya kamu datang mencariku. Tepat sekali. Orang kecil. Lalu, orang kecil, itu menjawab. Rasi bintang planet kecil sedang memandangi Kyrgios Rothgrim dengan penuh air mata. Konstelasi planet kecil telah mensponsori 10 koin ke Kyrgios Rothgrim. Kyrgios mengerutkan kening. Aku tidak membutuhkannya. Rasi bintang planet kecil telah menerima dampak besar. Beberapa tetes hujan jatuh dari langit. Kurung siku buka. Setiap dunia memiliki waktu kehancuran dan setiap kisah berakhir. Sekarang saatnya untuk planet ini. Tidak ada emosi di mata Kyrgios saat dia menatap ke kejauhan. Namun, saya tahu, bahkan jika Anda menjadi tidak peka terhadap segala sesuatu di dunia, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari batasan cerita mereka sendiri. Lalu mengapa kamu kembali ke sini? Kamu meninggalkan Peaceland sejak lama. Petik 2. Kurung siku buka. Sesuatu memanggilku. Mataku melirik ke arah Asuka Ren, yang sedang menatap Kyrgios. Saya tahu apa yang mungkin dirasakan Kyrgios. Jangan menipu dirimu sendiri. Bukankah Anda kembali ke sini untuk mempertahankan rumah Anda? Petik 2. Tidak ada kenangan indah di sini. Tempat ini. Apakah ini tempat di mana kamu dilahirkan, lemah? Kyrgios bergetar untuk pertama kalinya. Itu karena ibumu memberimu tubuh terkutuk. Kurung siku buka. Kamu kenal aku dengan baik, penjelmaan skenario. Maka saya akan mengatakan ini. Nyah. Saya tidak akan memberitahu Anda untuk ketiga kalinya. Apakah kamu takut? Apa? Aku bertanya apakah kamu takut? Ini adalah duniamu dan rasi bintang ini menghancurkannya. Apakah kamu takut dengan ular itu? Petik 2. Pada saat ini, tekanan menakutkan yang hampir membuat mata saya menyembul menekan tubuh saya. Jika kamu ingin mati maka aku akan membunuhmu. Aku terengah-engah tetapi tidak berhenti bicara. Jangan menipu dirimu sendiri mengapa kamu datang ke sini. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, tidak senang dengan perilaku Kyrgios Rothgrim. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengkritik keadilan Kyrgios Rothgrim. Rasi bintang, Scribe of Heaven, sangat mengkritik campur tangan Kyrgios Rothgrim dalam skenario itu. Pesan tidak langsung muncul satu demi satu dan aura Kyrgios mereda. Orang aneh mengejarmu. Raja Monyet dan Malaikat Agung. Itu aneh. Mereka memiliki kebanggaan yang kuat. Saya memuntahkan darah dan mulai berbicara lagi. Fokus pada kisah saya. Apakah Anda datang ke sini untuk melihat akhir dari planet ini? Petik 2. Aku tidak bisa membantu planet ini. Bunga api biru muncul di sekujur tubuhnya. Itu adalah badai probabilitas. Itu disebabkan oleh terbunuhnya 2 anggota skuadron angin bayangan. Dia bukan dipanggil oleh skenario dan dibatasi oleh probabilitas, bahkan jika itu tidak sebanyak rasi bintang. Kyrgios dengan kuat meraih percikan dan berkata, jika aku bertindak maka aku hanya akan mempercepat kehancuran planet ini. Saya mengerti apa yang dia maksud. Probabilitas seperti skala untuk rasi bintang.
Jika satu sisi mengubah alur cerita tanpa probabilitas yang valid maka hukum Starstream akan dengan tegas memperbaiki keseimbangan. Jika saya mengganggu skenario, rasi bintang lain yang menonton skenario juga akan bisa bergerak. Yang bisa saya lakukan, adalah menyaksikan akhir dari rumah saya. Aku teringat, ini adalah gambar nyata Kyrgios Rothgrim yang saya tahu. Dia meninggalkan rumahnya, mengatasi cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan kembali, hanya untuk tidak dapat menyelamatkan rumahnya terlepas dari kekuatannya. Ini adalah badai putih, Kyrgios Rothgrim. Tidak perlu mengambil tindakan dengan tanganmu sendiri. Namun, jika aku harus kembali ke sini maka aku tidak akan datang melihat Kyrgios di tempat pertama. Tidakkah kamu membutuhkan seorang murid untuk mempelajari teknik rahasia dari energi kemurnian putihmu? Kyrgios yang tenang sangat terkejut oleh kata-kataku. Terimalah aku sebagai muridmu. Saya akan menjadi agen Anda di Peaceland. Petik 2. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat. Kurung siku buka. Saya tidak menerima orang luar sebagai murid. Selain itu, kekuatanmu kurang memenuhi syarat. Kebanggaan saya agak terluka. Jika Yo Jong-hyuk ada di sini maka bisakah Kyrgios ragu untuk menerimanya sebagai murid? Aku tidak memenuhi syarat meskipun ini. Saya mengambil cabang di sekitarnya. Kekuatan sihirku diserap oleh White Pure Star Energy dan gelombang mana melintas di ujung cabang. Itu kurang dalam kekuatan tetapi itu masih cukup untuk menunjukkan pencapaian saya. Kyrgios menyaksikan dengan takjub. Dalam skenario kedua, hal pertama yang saya beli adalah keterampilan tersembunyi ini. White Pure Star Energy adalah teknik terkenal Kyrgios Rothgrim. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Orang luar Kim Dokja meminta Master Sekolah Badai Putih untuk menerimaku. Petik 2. Kyrgios membuat keputusan setelah beberapa jam. Dia melepaskan energi putih dan berbicara dengan suara manusia. Sekolah White Storm musnah setelah aku pergi. Saya tidak tahu apakah itu masih ada. Petik 2. Dia membuat saya menunggu selama 2 jam hanya untuk mengatakan ini. Orang-orang kuat dari Starstream hidup dalam zona waktu unik untuk mempertahankan rasa diri mereka selama bertahun-tahun. Baik, saya akan menerima Anda sebagai murid. Petik 2. Kyrgios tidak bertanya kepada saya bagaimana saya tahu White Pure Star Energy dan bagaimana saya tahu tentang teknik rahasianya. Kemudian pelatihan dimulai. Kyrgios Rothgrim adalah murid World Returne. Meskipun ada keterbatasan yang melekat dari orang-orang kecil, ia menguasai beberapa seni bela diri dan berhasil melampaui rasnya tanpa bantuan sistem. Ada banyak legenda tentang dia yang maju ke murim pertama dan memerintah sebagai pemimpin. Dia membunuh semua musuh yang lebih tinggi dari dirinya, memotong penis seorang pria mabuk yang mengolok-olok tinggi badannya dan memiliki hubungan dengan konstelasi terkenal, ular. Ponsel cerdas Anda juga menjadi lebih kecil. Saya mendengar suara Han Suyong dan mematikan ponsel cerdas saya. Aku meletakkannya di subruang mantel dan menjadi seperti ini. Sialan, kau membawa semua hal baik untuk dirimu sendiri. Han Suyong dapat dengan aman mengatasi Wind Shadow Squadron dan bergabung dengan kami. Mereka mungkin tertipu oleh musuh mati, seperti saya. Dia bergumam, aku tidak pernah membayangkan kalau Kyrgios, orang terkuat di Vesmurim berasal dari Peaceland. Orang yang terkuat tidak bisa dikaburkan dan dia dekat dengan yang terkuat. Tapi bagaimana Anda tahu nama ini? Petik 2. Nama itu muncul di bagian pertama novel. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya sendiri. Petik 2. Ini juga pertama kalinya aku. Bagaimanapun, tunggu di dekat Ren. Petik 2. Saya diajari oleh Kyrgios di daerah berbatu. Tujuan saya adalah mempelajari teknik rahasia Kyrgios dalam 2 minggu dan kembali ke Veronica. Jika cerita berlanjut seperti aslinya maka ini seharusnya ketika Raja Jepang, Sovereign of Eight Heads bergerak untuk menginjak-injak keempat kerajaan. Tentu saja, semuanya tidak semudah itu. Pada hari pertama, ini adalah tugas yang diberikan Kyrgios kepada saya. Ulangi ini 1.000.000 kali. Petik 2. 1.000.000 kali. Ya, 1.000.000. Apakah Anda melihat apa yang baru saja saya tunjukkan dengan benar? Petik 2. Saya melihatnya dengan baik. Kyrgios berdiri di depan saya dan mengulurkan pedangnya. Ini adalah postur dasar, tikaman. Kenapa ini? Setiap murid mulai dari sini. Ini bertujuan untuk titik terkecil. Dalam 1 titik, yang sangat kental dan marah, alam semesta dimulai. Petik 2. Saya melihat. Saya tidak tahu apa maksudnya. Kamu terlahir besar dan tidak tahu arti menjadi kecil. Saat saya mendengar ini, sesuatu muncul di kepala saya. Menurut Ways of Survival, Kyrgios memiliki kompleks tentang tinggi badannya. Saya mengatakan kepadanya, manusia juga tidak terlalu besar. Ya, itu yang aku katakan. Pada akhirnya, kita semua adalah bintik debu dari perspektif alam semesta. Karena itulah salah menyebut orang kecil sebagai orang kecil. Manusia dan manusia kecil pada akhirnya hanyalah debu. Petik 2. Rasanya seperti dia merasionalisasi tinggi kecilnya. Namun, bukankah debu besar berbeda dengan debu kecil? Yang penting adalah ukuran alam semesta, bukan ukuran debu. Bahkan jika Anda hanya setitik debu, tingkat keberadaan Anda dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar alam semesta. Tidak, semakin kecil titik debu, semakin dekat ke asal-usul alam semesta. Ini membuatnya lebih mudah untuk memahami esensi. Petik 2.
Saya pikir itu terdengar bagus. Ah, apakah kamu mengerti? Apa hubungannya dengan menusuk? Kyrgios menatapku dengan jijik dan berkata, inilah sebabnya orang tidak seharusnya dilahirkan dengan ukuran besar. Bekerja keras untuk menusuk. Petik 2. Lalu Kyrgios menghilang. Dia tampak kecewa padaku. Itu alami. Way of the Wind telah membuktikan bakat burukku. Mungkin butuh 2 dekade bagi saya untuk mempelajari teknik rahasia alih-alih 2 minggu. 4 hari berlalu. Lakukan dengan benar. Bukankah seharusnya Anda mencoba melakukannya dengan benar? Petik 2. 5 hari berlalu. Inilah sebabnya mereka yang lahir dengan tubuh besar. Seminggu berlalu. Kebencian Kyrgios terhadap orang besar tidak berhenti. Apakah kamu pernah dilahirkan sebagai serangga? Kecoa mungkin belajar lebih baik daripada kamu. Petik 2. Jika ada kecoa seperti itu maka aku ingin itu sebagai guru. Kamu mau mati. Akhirnya, itu adalah akhir minggu kedua. Aku lelah menusuk dan jatuh. Kamu. Saya masih belum mempelajari keterampilannya. Kyrgios sangat kecewa dengan bakat saya dan segera menghilang. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi bertiup sejenak. Setelah Kyrgios benar-benar pergi, saya menemukan Asuka Ren dan Han Suyong menunggu di dekatnya. Mari kabur. Apakah kamu mempelajari semuanya? Sepertinya kamu tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Petik 2. Saya mencurinya. Aku diam-diam menutup mata dan membisikkan sesuatu. Saat berikutnya, kilat putih yang keras memantul di sekitarku. Itu adalah teknik rahasia Kyrgios, elektrifikasi. Apa ini? Kamu jelas tidak bisa. Petik 2. Aku sudah bilang, saya mencurinya. Kyrgios Rothgraim, telah ditambahkan ke bookmark kelima. Ini tujuan saya sejak awal. Saya menempatkan Kyrgios yang kembali terkuat ke dalam keterampilan bookmark saya dan berusaha meningkatkan pemahaman saya tentangnya sebanyak mungkin. Pertama, Kyrgios tidak mau mengajari saya dengan benar. Orang-orang kuat seperti Kyrgios tidak hanya cukup untuk menyerahkan teknik rahasia mereka karena sanjungan. Tujuannya adalah membuat saya tetap di sini sampai akhir skenario dan kemudian menyiksaku setelah skenario berakhir untuk mengetahui semua yang saya tahu. Itu sebabnya kita harus melarikan diri. Sial, aku mengerti. Han Suyong menggerutu. Pada saat kami menyelesaikan persiapan, matahari bersinar di kejauhan. Kehangatan fajar menyelimuti kami. Peaceland mengubah musim setiap 2 minggu. Itu musim dingin ketika pelatihan dimulai tetapi sekarang musim semi akan datang. Asuka Ren tiba-tiba memucat. The Sovereign of Eight Heads telah mulai bergerak. Benarkah? Dia menggunakan tahta absolut untuk memanggil inkarnasi Jepang bersama-sama. Sudah waktunya. Musim semi adalah musim di mana makhluk yang berhibernasi bangun satu persatu. Musim perburuan ular akan segera tiba.